semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah semua anak Allah dipimpin Roh Allah? Kadang-kadang ada yang bilang dia anak Allah tapi kok nggak terlihat gitu hidupnya dipimpin Roh Allah. Tetapi semua orang yang bukan memimpin dirinya sendiri, tapi menyerahkan pimpinan di dalam hidupnya kepada Roh Allah dan taat mengikuti pimpinan Roh Allah, maka pastilah dia anak Allah. Jadi kita rindu untuk masuk di dalam kategori yaitu yang dipimpin Roh Allah. Bukan dipimpin oleh ego, bukan dipimpin oleh maunya orang di sekitar kita, atau mau dipimpin oleh siapa, tetapi kita mau menyerahkan kendali pimpinan hidup kita kepada Roh Allah yang tahu apa yang terbaik, yang tahu hari esok di dalam hidup kita. Kita akan lihat ayat yang berikutnya adalah Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Karena kita ada roh, ada daging. Nah, kalau yang kita ikuti daging, kata firman Tuhan, kita akan mati. Jadi kalau yang menjadi pemimpin hidup kita, kedagingan hidup kita, maka kita akan mati. Minta Roh Tuhan, tolonglah supaya saya jangan dikuasai oleh daging, tapi saya dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga hidup saya menjadi kudus. Maka kalau kita minta pimpinan Roh Kudus untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, kita akan hidup. Makanya orang kalau doa puasa, itu bukannya, kalau puasa tanpa doa, itu namanya diet. Cuman puasa doang, nggak doa. Apakah gunanya doa puasa? Dengan kita puasa, kita melemahkan kedagingan kita. Kita mematikan kedagingan kita. Dengan doa, kita menaikkan roh kita. Supaya yang kuat bukan daging, tetapi roh kita yang dipimpin oleh Roh Allah. Ayat selanjutnya Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Roh dan daging itu bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi peperangan yang terbesar dalam hidup ini ada di mana? Peperangan terbesar dalam hidup ini ada di dalam diri kita. Setiap bangun pagi, itu peperangan antara daging dan roh. Dan itu terus menerus sampai kita berpulang ke rumah Tuhan. Maka kita harus menguatkan roh kita yang dipimpin oleh Roh Tuhan dan melemahkan daging kita. Dengan apa? Dengan kita baca firman, kita beribadah, kita doa puasa, itu rohnya jadi lebih kuat daripada daging. Karena nggak mungkin kita mengalahkan kedagingan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Allah, Roh Kudus menguatkan kita supaya hidup kita bukan disetir, dipimpin oleh daging, tapi hidup kita disetir, dipimpin oleh Roh Kudus sehingga memancarkan kekudusan, memancarkan buah roh, memancarkan karunia roh, memancarkan kemuliaan.
kemuliaan Tuhan. Sehingga orang kalau lihat hidup kita, mereka melihat ada pancaran sinar kemuliaan Tuhan. Ada kekudusan daripada Tuhan. Itu kalau kita biarkan diri kita, hidup kita berjalan dengan pimpinan Roh Allah, Roh Kudus. Sebenarnya gampang untuk tahu apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus atau oleh daging. Mudah. Melihatnya bagaimana? Apakah seseorang dipimpin daging atau dipimpin roh? Itu segala sesuatu terlihat dari buah. Buahnya kita akan tahu ini orang kedagingan apa dipimpin Roh Kudus. Ini orang nabi yang benar atau nabi yang palsu. Semua terlihat daripada buah atau attitude atau perilakunya sehari-hari. Kita akan lihat kalau orang dipimpin oleh daging, kita semua pasti udah tahu ini, tapi biarlah kita ulang-ulang supaya kita ingat segala sesuatu mana yang daging, mana yang roh, dan kita memilih yang roh. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jadi kalau kita masih ada di sini, berarti kita mesti sungguh-sungguh menaikkan roh kita dengan pimpinan roh Tuhan. Karena percabulan, kecemaran, hawa nafsu itu adalah perbuatan daging. Jangan udah pede-pede tapi masih senang nonton video porno misalnya ya. Itu membuat daging jadi lebih kuat. Tapi kita mesti matikan bersama-sama dengan Roh Kudus segala keinginan daging kita. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, masih percaya kuasa-kuasa lain kecuali Allah Tritunggal. Perseteruan, perselisihan. Jadi kayaknya kalau orang itu ada, selalu ada perselisihan, ada perseteruan. Dia rasa dia paling benar, yang lain semua salah, cuman dia aja yang benar. Itu adalah perbuatan daging. Iri hati, bahaya banget nih iri hati. Kenapa manusia pertama membunuh? Kain membunuh Habil karena apa? Karena iri. Kok si Habil persembahannya diterima oleh Tuhan, kenapa saya enggak? Kadang-kadang pede tuh gak maju-maju karena iri. Kok dia lagi ya? Kenapa kok yang WL, Singer, Pewarta, dia lagi, iri. Kita harus mensupport satu dengan yang lain, karena talenta itu beda-beda. Jadi sebenarnya, kalau Kain itu dipimpin Roh Allah, wah, saya nggak usah iri hati, saya belajar aja dari Habil. Kenapa ya? Supaya saya juga diterima nanti persembahan saya oleh Tuhan. Bukannya malah Habil dibunuh. Kadang-kadang karena orang iri hati, maka terjadi pembunuhan karakter. Fitnah, hoax, dijelek-jelekin lah orang itu. Itu adalah perbuatan daging. Apalagi di sini dikatakan, amarah. Saya dulu pemarah. Sebelum di dalam Tuhan saya pemarah. Tapi saya berusaha menyangkal diri. Membunuh sifat amarah saya. Dengan kekuatan sendiri nggak mampu. Tapi saya mohon Roh Allah, Roh Kudus, tolonglah saya dari pemarah. Engkau sanggup mengubah saya jadi peramah Tuhan. Jadi kalau suka marah-marah, itu retreat pribadi deh. Berarti dagingnya lagi kuat. Kepentingan diri sendiri, ego, percederaan, roh pemecah, kedengkian. Orang ada kan yang suka dengki, suka julid. Waduh, itu dagingnya kenceng tuh. Mabuk, pesta pora,
dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Biarlah kalau kita masih melakukan ini, kita bertobat. Kita menjadi orang yang pandai bertobat. Dan Allah itu selalu mengampuni orang berdosa yang mau bertobat. Luar biasanya, sedalam-dalamnya dosa kita, kasih Yesus lebih dalam lagi. Siapakah yang pertama kali melihat kebangkitan Yesus? Bukan murid-murid, tetapi wanita yang berdosa yang ada 7 setan keluar dari dalamnya, yaitu Maria Magdalena. Jadi jangan putus asa. Kalau kita masih dagingnya kuat, datanglah bertobat pada Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kepada kita roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dan juga siapakah yang bersama-sama dengan Yesus, manusia pertama-tama yang bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Itu juga bukan yang hebat-hebat, tetapi penjahat di sebelah kanan Yesus. Itu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa betapa dalam, lebar, tinggi, luas kasih Yesus. Kalau kita masih hidup dalam kedagingan, bertobat, minta pimpinan roh Allah, Roh Kudus, minta pengampunan dosa. Karena yang pertama melihat Yesus bangkit adalah wanita paling berdosa, Maria Magdalena, yang pertama-tama ada di Firdaus bersama dengan Yesus adalah penjahat yang di sebelah kanan Yesus yang bertobat. Maka biarlah kita menjadi orang yang pandai bertobat, supaya daging kita makin hari makin lemah, dan roh kita dengan pimpinan Roh Kudus makin lama makin kuat, sehingga keluar dari kita buah Roh Kudus. Kita akan lihat sekarang Galatia 5 ayat 22. Saya tahu kita semua sudah tahu, tapi indahnya roh Tuhan itu biarlah kita diulang-ulang supaya itu menjadi daging. Firman Tuhan itu menjadi daging, sehingga lewat daging kita itu orang bisa melihat ada buah roh, yaitu firman Tuhan. Kita lihat, tetapi buah roh ialah kasih. Bahkan kasihnya sampai supranatural, bisa sampai mengasihi musuh. Nggak cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, itu mah biasa-biasa aja. Orang dunia juga bisa mengasihi yang mengasihi. Tapi biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita sampai bisa mengasihi musuh-musuh kita, membalas kebaikan kepada segala keburukan yang dilakukan orang kepada kita. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita demonstrasikan, membalas segala sesuatu itu dengan kasih Tuhan. Dan ada sukacita ketika semua orang berduka, aduh gimana nih, lagi pandemi nih, lagi gimana. Biarlah buah roh sukacita itu bisa kita bagikan, menjadi pengharapan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan bukan hanya menyertai kita di gunung-gunung yang tinggi, tapi juga di lembah-lembah yang curam. Bukan hanya di terang benderang, tapi dalam kegelapan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Selalu ada kebaikan lewat segala peristiwa. Maka kita tetap bersukacita, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bagian kita mengasihi Tuhan aja, mengasihi Tuhan, maka Tuhan mengubah segala keburukan menjadi kebaikan bagi kita.
Ada damai sejahtera di tengah badai. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Itu karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang memimpin kita. Maka di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah hiruk-pikuk, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kehadiran kita bisa membawa damai Tuhan. Tenang aja, God is in charge. Tuhan selalu sanggup untuk menolong, untuk memberi solusi jalan keluar. Karena tidak pernah kita dibiarkan dicobai melampaui kekuatan kita. Allah adalah setia dan adil, sehingga Dia berikan kepada kita selalu jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Sehingga hati kita teduh, hati kita tenang. Karena tadi dikatakan bahwa Roh Allah di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Kemudian di sini dikatakan kesabaran. Saya kalau udah mulai gak sabar, waduh, saya mulai perbanyak doa saya perbanyak baca firman, penyembahan, supaya saya tetap sabar. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Lemah lembut itu maksudnya kita bagaikan bejana, siap dibentuk. Tuhan mau bentuk apa aja, kita lemah lembut, gak keras tengkuk, tidak keras kepala, tapi kita mau lemah lembut. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Itu penguasaan diri, ini luar biasa. Katanya dari 9 ini semua, kuncinya adalah penguasaan diri. Kita dapat menguasai diri. Gak cepat marah, gak cepat gugup, khawatir. Kita gak mau balas kejahatan dengan kejahatan. Kita penguasaan diri, penguasaan diri. Badai pasti berlalu. Semua masalah ada kadaluarsanya, ada expired date, sehingga kita tahan, kita penguasaan diri. Pasti ini juga akan berlalu. Kuatkanlah aku Tuhan. Biarlah di dalam tekanan, di dalam badai, aku tetap tenang, aku tetap memancarkan buah roh. Itu gak mungkin dengan kekuatan sendiri. Hanya bisa dengan mengandalkan dan minta Roh Allah, Roh Kudus. Pimpinlah aku, penuhi aku, kuatkan aku, tolong aku. Kita akan melalui segala masalah dan badai karena ada Roh Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Jangan dibiarin nganggur. Ada roh yang dahsyat dan perkasa di dalam setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan dibiarkan roh yang hebat, Roh Kudus itu nganggur di dalam hidup kita. Minta pimpinannya, minta kebijaksanaannya, minta solusi jalan keluarnya, minta kekuatan untuk menghadapi segala badai, minta jalan keluar daripada apa yang sedang kita hadapi. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bagian kita salibkan. Daging kita berkata no ketika daging kita akan maju, tapi kita minta Roh Allah, Roh Kudus yang berjalan di depan kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Izinkanlah Roh Allah yang memimpin hidup kita, bukan diri kita, bukan ego kita. Kalau diri ego kita yang berjalan di depan, itu biasanya kita kepentok sana, kepentok sini, kepentok sana. Mungkin kita mengalami kepentok sana, kepentok sini.
Tapi biarlah dengan itu kita belajar untuk tidak lagi dipimpin oleh diri sendiri, tapi mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kenapa tuh suka ada perselisihan? Kadang juga yang rohani loh. Karena apa? Orangnya gila hormat, maunya dihormati. Sehingga kalau kurang dihormati, dia menantang dan saling mendengki. Jangan. Biarlah yang kita hormati hanyalah Tuhan saja. Jangan jadi gila hormat. Dan jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Tapi biarlah kita saling memajukan satu dengan yang lain. Kita saling mensupport satu dengan yang lain. Kita mau bekerja sama satu dengan yang lain. Supaya Yesuslah yang ditinggikan dan dimuliakan. Kalau zaman dulu itu ada lagunya. Yaitu lagunya bahwa biarlah salib Yesus di depan dan kita ada di belakang. Biarlah Yesus yang kelihatan dan aku ada di belakang. Jadi kalau hidup kita dipimpin Roh, itu luar biasa. Ada pancaran buah Roh, dan juga nggak hanya buah Roh, kita juga akan dijadikan saluran atau channel Tuhan dengan karunia-karunia. Kita akan melihat 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Wah, orang kalau dipimpin Roh Kudus, tiba-tiba dia bisa berkata-kata dengan hikmat. Yaitu memberi solusi untuk masalah-masalah yang ada. Dan juga kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Sama seperti para rasul itu dulu kan gak ada yang sekolah tuh. Petrus ada nelayan. Nelayannya juga bukan yang canggih lagi. Para rasul awal. Tapi karena mereka mau dipimpin Roh Kudus, tiba-tiba mereka punya kata-kata pengetahuan yang luar biasa. Saya terus terang waktu di sekolah itu saya 10 besar terus, tapi dari bawah. Pokoknya sampai orang tua saya, aduh mau jadi apa sih kamu, katanya gitu ya. Karena ya gitulah, main terus, nggak belajar, udah dilesin ini, lesin itu, tapi kok nilai nggak naik-naik gitu ya. Tapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, on and off sih, jatuh bangun, tapi saya mau bertobat Tuhan, saya serahkan kendali hidup saya padamu Tuhan. Saya serahkan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Saya diterima di Institut Teknologi Bandung. Dan juga di dalam angkatan saya termasuk yang paling cepat lulus. Kemudian ada yang sponsori saya sekolah ke London. Dan saya bisa bawa renungan. Waktu di Inggris itu didengar oleh dari kedutaan besar. Kemudian saya bawa renungan. Misalnya berapa tahun lalu itu di depan para romo, depan uskup. Bahkan berapa kali saya ikut untuk Elizabeth Ministry. Bu Esther Kandau diundang untuk retreat para romo. Itu pernah di Keuskupan Ruteng, Keuskupan Sibolga, di Ketapang, di berapa keuskupan. Bayangkan kita yang awam, apalagi perempuan, bisa bawa renungan yang denger romo-romo dan uskup. Itu kalau bukan Roh Tuhan, itu gak mungkin. Gak mungkin mereka mau denger juga.
Tapi ini luar biasa kok bisa diundang untuk retreat para romo. Jadi itu puluhan romo dengerin kita. Itu kalau bukan roh Tuhan sih mustahil punya. Mustahil. Jadi ketika orang dipimpin Roh Kudus itu bisa berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, lebih banyak serunya, lebih banyak indahnya daripada kita hidup kedagingan itu malah dilecehkan, dihina orang, mungkin nggak di depan kita tapi di belakang kita diomongin kalau kita hidup dalam daging. Kadang-kadang kita hidup dalam roh aja diomongin juga. Ya tapi nggak apa-apalah, yang penting kita maju terus bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau hidup dipimpin roh tuh lebih banyak enaknya sebenarnya. Memang sih kita salibkan daging, walaupun awal-awal tuh berat banget. Tapi lama-lama itu jadi habit. Contoh, anak kecil kan nggak bisa langsung jalan. Jatuh bangun untuk dia belajar jalan. Jatuh bangun. Tapi ketika dia sudah kuasai, maka sekarang kita jalan tuh udah jadi lifestyle. Udah bisa lah jalan. Kalau kita manusia normal udah pasti bisa jalan. Dulu waktu bayi makan sendiri juga masih mencong sana, mencong sini. Makanya pakai celemek. Tapi sekarang sambil nonton TV juga kita makan, sendoknya juga udah masuk ke mulut aja. Demikian juga dengan hidup daging dan hidup roh. Sengsara awal-awalnya. Tapi kalau kita terus latihan, maka itu jadi kebiasaan. Dan kalau hidup dalam roh, itu jauh langit bumi keuntungannya daripada hidup daging. Memang sengsaranya di awal aja. Sama seperti kita belajar Zoom, belajar komputer, sengsaranya di awal. Tapi setelahnya, belajar HP, sengsara banget di awal. Gimana nih, WhatsApp lah, apalah, Facebook lah, apa. Sengsaranya di awal. Tapi setelah kita kuasai, malah kita jadi sangat tertolong. Demikian juga hidup dalam roh itu luar biasa indahnya. Kemudian di sini dikatakan ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Wah, imannya luar biasa. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Wah, kalau tumpangin tangan kok sembuh ini orang. Tuhan memakai menyalurkan karunia kesembuhan. Karunia sekali lagi bukan milik kita. Semua karunia adalah milik Tuhan. Kita hanyalah saluran, channel daripada karunia roh Tuhan. Soalnya kalau kita yang punya, misalnya kita, saya ini punya nih karunia kesembuhan. Datang aja ke rumah sakit, dalam nama Yesus sembuh. Tapi kan nggak begitu. Karena bukan milik kita karunia kesembuhan. Maka kalau ada mau doakan orang sakit, kita mesti tanya kepada Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, aku nih berdoa untuk kesembuhan atau berdoa untuk penyerahan. Seringkali dulu kan saya, tumpangin tangan, waduh, ada yang meninggal, ada yang, malah parah gitu. Tapi akhirnya saya belajar, karunia bukan milik saya. Karunia itu adalah milik Tuhan. Maka mesti berdoa. Kalau Tuhan berkata, beri kesan, jangan berdoa untuk kesembuhan, berdoa untuk penyerahan, karena dia akan sudah mau pulang ke rumah Tuhan. Maka kita berdoa untuk penyerahan. Gak gampang sih, lebih gampang untuk penyembuhan. Maka kita berdoa, Tuhan, biarlah yang terbaik yang terjadi kepada saudara-saudari kita ini, karena Engkau adalah Allah yang maha baik, dan biarlah semua yang terbaik terjadi pada dia. Apapun yang terjadi, biarlah kami semua sudah punya tempat di rumah Tuhan. Jadi sekali lagi, karunia bukan milik kita. Kita hanyalah saluran. Kadang Tuhan mau pakai, kadang enggak. Jadi jangan kita pikir itu kita punya. Selanjutnya, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat,
dan kepada yang lain memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, ada orang tuh kecenderungan kalau dia bisa bernubuat, akhirnya orang jadi kayak tanda petik kayak dukun gitu, orang ngantri, akhirnya jadi lu buat gitu kan. Karena kalau nubuat itu pasti terjadi, tapi kalau lu buat nggak terjadi. Mungkin kita salah kadang-kadang ya, masih salah, nggak apa-apa, kita belajar makin peka akan pimpinan roh Tuhan. Ya kayak bayi baru jalan itulah, jatuh bangun, tapi lama-lama kita jadi bisa merasakan pimpinan roh Tuhan. Dan biasanya itu pimpinan roh Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kasih. Kadang-kadang roh Tuhan mungkin menegur kita dengan keras, tapi tetap terasa ada kasih, damai, dan mau mengangkat kita kembali. Kemudian kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ya kadang-kadang kan penipu-penipu sekarang pada keren-keren, ngomongnya hebat-hebat. Aduh, apalagi kalau bisnis ya. Mesti Tuhan tolong Tuhan, aku jangan terpesona sama omongan-omongan dan segalanya. Berilah karunia aku membedakan roh. Apakah ini serigala berbulu domba atau benar-benar ini daripada roh Tuhan? Maka kita mintalah juga karunia membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia berikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsir bahasa roh itu. Kita sering-sering pakai bahasa roh, karena bahasa roh itu membangun diri sendiri gitu. Kalau nubuat kan untuk orang lain, kebanyakan untuk orang-orang lain. Tapi biarlah kita mau membangun diri sendiri memakai bahasa roh. Rasul Paulus bilang, aku memakai bahasa roh lebih banyak dari yang lain. Tapi kalau kepada sesama, aku nggak pakai bahasa roh, pakai bahasa yang biasa. Karena bahasa roh adalah untuk membangun diri sendiri. Maka saya juga kalau lagi di mana bahasa roh aja deh. Karena saya tahu itu membangun diri sendiri, menguatkan roh saya. Ayat 11, tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kita satu roh. Kita tahu ini semua dari roh yang satu. Dan kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sedikit lagi, ayatnya sedikit lagi. Nggak apa-apa ya, banyak ayatnya nih supaya kan karena firman Tuhan itu berkuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita ada buah roh nampak, karunia roh, dan juga kita menerima kuasa. Kita bisa menjadi saksi daripada Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi pemberi bukti bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya Allah sejarah, Allah teologi, Allah filsafat, tapi Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang bangkit, hidup, dan berkuasa sampai selama-lamanya. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak berani. Contohnya Petrus sebelum menerima pencurahan Roh Kudus, murtad sampai 3 kali. Menyangkal, mengutuk, dan bersumpah gak kenal Yesus. Takut. Padahal yang bilang tuh budak perempuan. Kamu kan sama-sama Yesus. Enggak, saya enggak. Dia menyangkal. Tapi ketika dia menerima Roh Kudus, dia menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, dia jadi berani. Bahkan hari pertama dia khotbah, firman Tuhan berkata 3.000 orang bertobat dan minta dibaptis. Maka kita memerlukan Roh Kudus. Dalam hidup ini apapun kita memerlukan Roh Kudus. Kita memerlukan urapan Roh Kudus. Apakah urapan itu? Urapan itu adalah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan
cara Tuhan. Contoh, Musa diberikan pengurapan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan cara Tuhan, yaitu pakai tongkat untuk belah Laut Merah, untuk apalah apa pakai tongkat. Itu cara Tuhan untuk Musa. Kalau diikutin oleh Daniel, oleh Daud, lain. Daud pakai katepel misalnya ya. Jadi entah kita jadi sekretaris, ibu rumah tangga, jadi pewarta, jadi bisnismen, apapun, minta urapan dari Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau, dan kita kerjakan dengan cara Tuhan. Ada urapan Tuhan, hasilnya akan melebihi apa yang kita doakan dan kita harapkan. Sekarang adalah eranya Roh Kudus. Kita mengenal Allah itu, kita panggil dengan Bapa kami yang ada di dalam sorga. Firman-Nya Allah Bapa itu menjadi manusia. Kita panggil Dia adalah Sang Putra Yesus Kristus Tuhan. Dan rohnya Allah Bapa itu adalah Roh Kudus. Maka kita punya Allah Tritunggal. Dan ini adalah eranya Roh Kudus. Ketika zaman penciptaan, itu era Allah Bapa dalam sorga. Manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapa mengirim putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus Kristus Tuhan naik ke sorga, mengirimkan Roh Kudus. Maka sekarang adalah era Roh Kudus. Sampai Yesus datang kedua kalinya, ini adalah era Roh Kudus. Maka kita minta pencurahan Roh Kudus, kita minta selalu dipimpin Roh Tuhan, kita minta pengurapan dari Tuhan supaya ada kuasa, ada buah Roh, ada karunia Roh nampak di dalam dan melalui hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Ayat-ayat yang terakhir, Lukas 11 ayat 11 sampai dengan 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Bapa di dunia aja yang masih punya banyak dosa dan kesalahan, kalau anaknya minta ikan, nggak mungkin nih bapak yang normal ya. Anaknya, aduh saya pengen ikan, nih ular, nggak mungkin. Dia akan kasih ikan kalau anaknya minta ikan. Ayat 12, atau jika minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Aduh, lebih serem lagi. Anaknya minta telur, nih kalajengking. Nggak mungkin, tuh bapak-bapak gila pasti ya. Nah, jadi kata Tuhan, ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita minta, oh Roh Kudus, penuhiku, penuhiku. Biarlah aku mau mengalir dengan pimpinan Roh Kudus. Maka kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dan hidup kita makin dikuduskan, makin memancarkan kekudusan Tuhan. Karena hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.